Kasih ke ya. Halo. Aduh nih bener. Pak. Ya. Pak. Ya. Yang berbicara siapa? Apa? Udah mulai dah. Ya. Gedein. Wes, wes. Ya Allah. Suara. Tinggal 5 menit Ayo, Sob. lagi. Kedengeran nggak suara Bapak? Kedengeran. Nah, oke. Kedengeran. Oke. Jelas ya suaranya ya? Jelas. Oke, nanti 5 menit lagi kita mulai. Kita tunggu dulu teman-temannya sampai jam 8 ya. Jelas. Enggak iya, enggak. Masih banyak ya. Sarannya lu. Mau rapid test, Bobi? Sekarang. Suaranya. Daripada nanti tidak ada. Enggak mau, pakai aja. Harganya satu berapa ya, Bu? Harganya. Bayarin kantongnya tapi kok. Apa berapa? Tiga menit lagi kita mulai. Siap-siap dulu. Perlu catatan, buku atau pena? Belum siap. Belum siap. Guyon. Siap, 2, 3. Ayo, Kak. 2 menit lagi kita mulai. Tunggu temennya dulu. Siap. Nanti alias siap. Siap. Apa dulu ya nanti? Tak tutup. Tiga, 4, 5, 6.
Oke, 1 menit lagi. 1 menit. 5 menit. Siap, Pak. Audio. Cek 1 2 3 coba. Yang chat sudah mulai banyak ini hadir. Oke, siap. Halo. Potong dagingnya, potong dagingnya, potong dagingnya. Oke, sudah mulai jam 8 ya. Bisa kita mulai? Bisa. Bisa. Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu secara virtual untuk yang pertama kali ya, untuk pembelajaran IPS dan PPKN. Nah, Bapak perlu sampaikan dulu alur pembelajaran kita hari ini ya, supaya tertib dan materi yang Bapak sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Oke, yang pertama, kalian perhatikan, dengarkan sewaktu Bapak menjelaskan. Tidak ada yang berbicara sembarangan atau chat chat sama temennya atau menyapa temennya ya. Kita sama-sama belajar, waktu belajar kalian memperhatikan. Oke, bisa untuk peraturan yang pertama? Bisa. Nah, nanti apabila kalian mau bertanya, nanti silahkan diklik tombol mute-nya dibuka. Silahkan Bapak, saya mau bertanya. Oke, nanti Bapak silahkan. Atau lambaikan tangannya. Berarti kalian menyerah kalau lambaikan tangannya. Oke, berarti nanti kalian klik aja tombol mute-nya. Saya mau bertanya, Pak. Oke, siapa itu? Pertama-tama sudah ada yang bertanya belum masuk materi. Oke, itu peraturan yang kedua. Untuk peraturan yang ketiga, silahkan persiapkan dulu buku catatan sama pena. Siapa tahu nanti ada materi yang ingin kalian catat. Oke, sudah ya? Bisa kita mulai ya? Oke. Bapak ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silahkan semuanya dibuka dulu mute-nya. Tidak perlu di-mute, tidak apa-apa. Tombol mikrofon yang merah itu silakan dibuka, boleh. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa karena ini semuanya ada kelas 4A, 4B, 4C dan 4D, berarti berdoanya Bapak pimpin ya dari sini. 1, 2, 3. Kita mulai dari ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah memulai pembelajaran dengan berdoa. Maksud atau tujuan kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak kedengeran suara. Ada. Oke. Untuk saat ini Bapak mute dulu ya karena suaranya kedengaran sampai Bapak itu banyak sekali. Jadi Bapak bingung yang berbicara itu yang mana. Oke. Nah, silahkan nanti semisalnya ada yang mau menanggapi pernyataan dari Bapak, monggo dibuka mute-nya. Bisa toh? Oke. Kita tadi udah berdoa. Bapak mau tanya kabarnya semuanya. Kalau Mas Kenzi yang dari 4C gimana kabarnya? Silakan dibuka mute-nya Mas Kenzi. Gimana kabarnya Mas Kenzi? Baik, alhamdulillah. Oke. Bapak mau tanya lagi dari Mbak Putri. Mbak Putri, sudah sarapan belum tadi pagi? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Oke, satu pertanyaan lagi. Siapa ya kira-kira ya? Oh, Mas Hilman. Mas Hilman, di mana tadi? Sudah menghilang sekarang. Mas Hilman. Ya, Pak. Ya, sudah mandi belum tadi pagi Mas Hilman? Sudah. Alhamdulillah ya Mas Hilman. Semoga semuanya sudah sarapan, sudah mandi, sudah apa lagi? Sudah sholat yang pastinya ya, sudah sholat subuh. Ada yang tidak sholat subuh tadi pagi? Silakan Pak. mengacungkan jarinya. Ada? Nah, Kelihatannya tidak ada. Alhamdulillah. halo. Ada. Oke. Subuh ketok. Mas Farhan Nur dari 4A. Tolong di mute dulu ya Mas Farhan Nur ya. Ya, mut, Pak. Oh ya, nanti tak mute kan Mas Farhan. Oke. Oke. Bapak sudah tanya kabar, sudah tanya tadi pagi sudah sarapan belum, sudah mandi belum. Nah, sekarang Bapak mau tanya tentang materi IPS yang minggu lalu. Ada yang masih ingat? Nanti Bapak catat namanya. Kalau ada yang masih ingat, silakan buka mute-nya, sebutkan nama dan kelasnya. Ayo. Atas nama siapa? Ada yang berbicara? Yang BPKN atau yang IPS, Pak? Yang IPS. Yang IPS. Minggu kemarin. Ayo, siapa? Minggu kemarin. Ayo, silahkan. Sebutkan nama dan Pengaruh potensi sumber daya alam terhadap aktivitas. sebentar, nama dan kelas nanti Bapak persilahkan. Siapa dulu? Kaisa Askara Najib Marwani kelas 4C. Kelas 4C atas nama siapa? Pelan-pelan, Mbak. Kaisa Askara Najib Marwani absen 10. Absen 10. Oke, sebut nomor presensi aja ya karena kalau nama Bapak sedikit kebingungan. Oke, presensi 10 4C. Joni. Sebentar. Satu-satu dulu, kelas 4C, presensi 10. Lampu, jadinya aku disconnect terus. Presensi 10, 4C. Kemarin IPS pembelajarannya tentang apa? Pengaruh potensi sumber daya alam terhadap aktivitas penduduk.
Oke, ada lagi? Sudah, itu aja. Oke, terima kasih. 4C presensi 10. Ada lagi yang lain? Putri, Pak. Putri. Iya, Pak. Oke, sebentar. Putri, kelas berapa nomor presensinya, Mbak Putri? 4C. 4C lagi. Nomor presensinya? 25. 25. Oke, silahkan Mbak Putri. Tentang pekerjaan. Tentang pekerjaan. Oh ya, oke. Terima kasih Mbak Putri. Ada lagi yang lain? Siapa namanya? 4C absen 23, Pak. 4C lagi. Aduh, mantap ini 4C. Absen 23. Silahkan. Kemarin pembelajaran IPS-nya tentang apa aja? Kondisi geografis alam mengaruhi keragaman aktivitas penduduk. Oke, terima kasih 4C presensi 23. Oke, masih ada 3 kuota lagi. Siapa lagi? Nares 4A, Pak. Nares 4A presensi berapa? 19. 19. Silahkan Mbak Nares. Menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan dengan kegiatan permanfaatan sumber daya alam. Oke, terima kasih Mbak Nares. 4A nomor 19. Ada lagi, tinggal 2 lagi, ayo. Siapa lagi? Bapak hitung sampai 5. 1, 2. Kaisa sekarang Najib Marwani kelas 4C lagi, Pak. Oke, 4C presensi berapa? 10 lagi. Oh, 10 lagi. Oke, silahkan. Pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam. Oke, baik. Tinggal 1 lagi. Putri Nafisa, Pak. Putri Nafisa, presensi 20 ya? 25. Oh, 25. Kelas berapa? 4C. 4C 25. Oh, iya. 25 Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Tentang sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui, Pak. Oke, terima kasih Mbak Putri. Ya, sudah ya. Berarti masih ingat pembelajaran minggu lalu. Ini tadi ada 4. Mohon maaf, kuotanya sudah selesai untuk yang pembelajaran IPS minggu lalu. Tadi ada 4 siswa yang sudah menjawab pernyataan dari Bapak tadi. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ini Bapak masih ada lagi soal. Nanti silahkan dapat apa ya, menjawab. Silakan ya, seperti biasa ya. Sebutkan nama. Bentar. Oke. BPT ada enggak? Kelihatan tidak itu PPT-nya, PowerPoint-nya? Kelihatan. Alhamdulillah kelihatan. Oke. Sekarang Efeknya enggak bagus. Oke, sekarang Bapak bacakan terlebih dahulu soal nomor 1. Ayo, tolong yang lain diperhatikan suaranya dikondisikan. Oke, Bapak bacakan dulu soal nomor 1. Ini materinya masih materi IPS yang minggu lalu. Berikut ini. Tolong suaranya. Nanti kalau ada yang masih berisik, tidak Bapak bacakan soalnya. Tunggu diam terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Oke, berikut ini bukan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu adalah A, minyak bumi, logam, dan batu bara. B itu minyak bumi, tumbuhan, dan hewan. C, hewan, tumbuhan, dan udara.
D. Kerbau, sapi, dan batu bara. Silahkan menyebutkan namanya. Saya Pak. Pak. Ada lagi Pak. Oke, Bumi logam presensi aja. Sebut. Bentar. Ini 23 Pak. Oke, presensi. hewan, tumbuhan, dan udara. Sabar, Nah, itu sabar. akan jawab. Udara Pak. Minyak bumi logam apa? Logam dan batu bara. Oke, terima kasih semuanya yang hadir. Terima kasih jawaban. Betul dulu. Oke. Bentar, Bapak jelaskan dulu peraturannya tadi. Sebutkan nama dan nomor presensi serta kelas. Yang ya. Jadi Bapak tahu siapa yang menjawab, siapa yang tidak menjawab ini. Wah, apa B, C, D, E, B, A, C, C. Nah, Bapak kan bingung yang mana. Oke, nomor 1 kita anggap bonus. Ya. Bentar. Oke. Bapak jelaskan dulu. Nomor 1, sumber daya alam yang dapat suara apa itu? Bentar. Bapak. Lewat. Oke, Bapak mute dulu ya, nanti mobil suaranya. nanti silakan dibuka lagi. Oke. Berikut ini bukan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Berarti yang bukan. Berarti yang bukan yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang di atas itu ada minyak bumi, logam, dan batu bara. Yang kedua minyak bumi, tumbuhan, dan hewan. C. Hewan, tumbuhan, dan udara. D. Kerbau, sapi, dan batu bara. Oke, sekarang silakan sebutkan nama dan nomor presensi dan kelasnya. Silakan. Bentar. Oke. Nomor absen 12 Pak. Nomor absen 25. Yang nomor absen. Bentar, yang nomor absen 25 tadi siapa? Aku. Siapa nama kelas? Yang apa? Pak. Kelas 4B. 4B. Presensi. Presensinya 25. Nomor 24 Pak. 24 Pak. Bentar. Presensi 25 kelas 4B. Presensi 25 kelas 4B. Jawabannya apa? Yang nomor berapa Pak? Nomor 1. Nomor 1 A. A. Kenapa A? Karena minyak bumi, logam, dan batu bara tidak dapat diperbarui. Ya, pertanyaan Bapak selanjutnya, kenapa tidak B? Hewan bisa diperbarui. Oke. Hewan bisa diperbarui. Oke, siap. Terima kasih. Nomor presensi 25 ya tadi, 4B. Ya. Nah, yang soal oke, sudah paham ya nomor 1 ya. Karena kalau yang B itu ada hewan. Kalau hewan itu dapat diperbarui. Yang C juga dapat diperbarui. Yang D ada kerbau dan sapi. Oke, sudah mulai lagi itu suaranya apa itu? Ada motor. Balap. Petani kopi dan ternak ikan. Petani kopi. Oke. Enggak ada. Bapak mute dulu. Peternak sapi dan petani sayuran. Oke. Sekarang nomor 2. Sebagian besar mata pencarian penduduk yang di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi berarti suhunya sejuk dan dingin. Ternak karo saya. Nah, Pak. ya bentar.
24, Pak. 24. Bentar. Sepuluh, Bapak bacain dulu Pak. soalnya. Bapak bacakan dulu soalnya. A. Ada peternak sapi dan petani sayuran. B. Ada peternak sapi dan petani padi. C. Petani kopi dan peternak ikan. D. Petani sayuran dan peternak bebek. Silakan sebutkan presensinya dan kelasnya. 12. Sebentar. Bapak tadi sudah dapat suara yang pertama itu adalah presensi 12. Bapak tidak tahu kelas berapa. Presensi 12 tadi siapa? 4C. Oke, 4C presensi 12. Jawabannya apa? 4D, Pak. Oh, 4D. Oke, sebentar. Bapak sudah dapat nomor 2. Sebentar. Nomor 2 presensi 12 4D. Yo pernah aku ngerti nek 4C. Jawabannya apa? Jawabannya A. Iya, Pak. Jawabannya A. Itu tadi nomor presensi 12 ya. Iya, Pak. Ya. 4C. Oke, silahkan. Itu tadi yang 4C. 4C itu siapa namanya? Nomor presensinya? Presensinya 12 juga. Oke, 4C. Silahkan. Jawabannya apa? Yang D. Jawabannya apa? Petani sayuran dan peternak bebek. Petani sayuran dan peternak bebek. Oke, ada lagi. Kopi, Pak, kopi. Presensi 16. 4D. Presensi berapa? Ibu. Bu. Dataran tinggi iki dataran tinggi iki opo? Peternak sapi, peternak sayuran, peternak sapi dan petani padi dan petani kopi dan peternak ikan, petani sayuran dan peternak bebek apa? Oke, berhenti dulu. Oke, stop ya. Untuk nomor 2 sudah ada yang menjawab tadi dari kelas 4D presensi 12 dan 4C presensi 12. Petani kopi, Pak. Sebentar. Petani kopi dan Dengarkan dulu. Jadi, dari kelas 4D presensi 12 menjawab jawabannya tadi kalau tidak salah A ya. Oke, yang 4C tadi presensi 12 menjawab apa tadi? B atau C? B. C. D. Petani sayuran dan peternak B. Oke, sip. Terima kasih. Oke, Bapak jelaskan dulu. Mohon untuk di-mute. Mohon untuk di-mute dulu. Oke, sebagian besar mata pencarian penduduk yang di daerah dataran tinggi adalah, Bapak perlu tanya dulu. Bapak perlu jelaskan dulu. Daerah dataran tinggi itu adalah daerah dataran yang penduduk yang petani kopi dan peternak ikan. Contohnya ada di Dieng ya, di Jawa Tengah, ada di daerah Kaliurang, itu daerah dingin. Nah, ini adalah pertanyaan yang menjebak. Kenapa pertanyaan menjebak? Karena jawabannya sangat banyak, beda dari satu. Oke, kalau peternak sapi dan petani sayuran, dan peternak sapi dan petani padi. Nah, kalau yang B, itu kemungkinan besar tidak benar ya. Karena petani padi itu biasanya atau kebanyakan itu ada di dataran rendah. Ya. Kalau peternak sapi dan petani sayuran, apakah ada di dataran tinggi? Ada. Ya. Kalau peternak sapi dan
petani kopi dan peternak ikan apakah ada di dataran tinggi? Tidak. Tidak, Pak. Ya. Di dataran tinggi, Pak. Ya. Kalau petani sayuran dan peternak bebek? Tidak. Ada, Pak. Ya. Bebek Ya. susah, Pak. Sedikit Ya, susah. Pak. Ya. Apa Ah, jawabannya? ya, sebentar. Bebek di dataran rendah, Pak. Ya. Sebentar. Ya, sebentar dulu. Sebetulnya jawabannya itu ada lebih dari satu. Tapi kan di sini kita mencari jawaban yang paling benar. Berarti jawaban yang paling benar itu adalah apa? A atau D? A atau D? Jawabannya, Pak. A atau D? Apa? Ya. Kalau kita cari jawaban yang paling benar, itu jawabannya A, peternak sapi dan petani sayuran. Kalau peternak bebek itu ada di dataran tinggi, tetapi jawaban yang paling benar itu adalah A. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini harus kemudian dari alam yang dapat digunakan untuk Ini jawabannya sebentar, belum dibacakan, dibacakan soalnya kok sudah. Sebentar. Sebentar. Jawabannya Oke, karena sebentar. Karena sudah banyak yang jawab. Berarti jawab soal nomor 3 kita bonuskan. Berarti itu jawabannya sumber daya alam. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal terakhir untuk materi yang kemarin. Silakan sebutkan presensi dan kelas. 244C. Absen 244C. 244C tadi sudah menjawab. 244C, silahkan. Bahan tambang. Bapak tanya yang presensi 244C tadi suaranya paling awal. Jawabannya apa? A. Oke. 244C menjawab A. Oke, sudah ya, sudah terjawab. Oke, kelompok bahan tambang pada tabel di atas ditunjukkan oleh batu bara, timah, dan nikel. Oh, ini ada 5 ya. Enggak kok, aku lagi jawab pertanyaan, Bun. Oke. Sudah ya. Terima kasih jawabannya tadi. Kita kembali lagi. Gimana? Butuh lagi jawaban seperti tadi? Ada yang mau menjawab? Tidak. Aduh. Oke. Kita tadi sudah. Pak lagi.
Ya, sebentar. Tadi kita sebentar dulu. Coba tolong didiamkan dulu suaranya. Tolong, Bapak minta tolong suaranya dikondisikan. Kalau Bapak lagi berbicara, tolong semuanya diam terlebih dahulu. Kecuali Bapak persilahkan berbicara, baru boleh berbicara. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Bapak. Oke, kita lanjut ke materi yang untuk minggu ini, IPS. Kita hari ini fokusnya IPS karena PPKN 2 minggu 1 kali. Karena kemarin sudah ada pembelajaran PPKN dan minggu ini kita pembelajarannya IPS. Nah, Bapak mohon nanti perhatikan materi yang Bapak sampaikan. Nanti akan ada pertanyaan. Jadi silahkan menjawab apabila Bapak beri pertanyaan. Oke, silahkan dicatat atau didengarkan secara seksama. Catat dan didengarkan. Oke, kita mulai ke apakah sudah kelihatan PowerPoint-nya dari Bapak? Belum, Pak. Udah, sekarang Sekarang sudah? Ya, alhamdulillah. Kita sekarang, oke, terima kasih. Tolong. Bentar. Nah, kita melaksanakan apa? Belajar untuk hari ini itu adalah IPS sesi kedua. IPS sesi kedua. Tolong suaranya dikondisikan dulu ya. Kita masih di tema 6 yaitu cita-citaku. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang keragaman bentuk rumah adat dan candi. Nah, di sini kita sudah ada satu bentuk rumah adat, yaitu rumah adat yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat itu ibu kotanya Padang. Nah, rumah adatnya itu adalah rumah gadang. Kalau ngambilin ada buku cerita rakyat di situ ada gambar-gambar. Sebentar, Bapak jelaskan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah sesi ini, nanti silakan bertanya ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Nah, di sini sudah ada tulisannya, bisa kalian baca juga, bisa kalian dengarkan juga penjelasan dari Bapak. Nah, rumah gadang ini merupakan rumah adat tradisional, yaitu yang berasal dari suku Minangkabau, yaitu berada di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat tadi ibu kotanya Padang. Padang itu terkenal dengan apa kalau di Jogja biasanya masakannya ya, masakan Padang itu hampir ada di seluruh rendang. Nah, itu dia. Terima kasih yang sudah menjawab. Padang, Pak. Ya, oke, kita lanjut. Bentuk atap rumah gadang ini identik dengan atapnya. Atapnya itu perlu kalian perhatikan. Ya. Runcing. Menyerupai tanduk kerbau. Siapa yang di sini yang pernah melihat kerbau? Yang mempunyai tanduk loh. Nah, itulah identiknya rumah. Ya, sip. Terima kasih. Yang rumah apa tadi? Aduh. Identik rumah gadang. Nah, identiknya menyerupai tanduk kerbau. Nah, rumah gadang ini biasanya ditinggal bersama dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Maksudnya yaitu ada aturannya. Berarti orang yang bisa tinggal di rumah itu harus mengikuti aturannya. Seperti orang sedang belajar. Orang sedang belajar juga harus mengikuti aturan yang tadi pernah kita sepakati.
Contohnya kalau belajar tadi kita sepakat tidak boleh berbicara pada saat Bapak lagi menjelaskan. Semisalnya ada pertanyaan, silahkan nanti dihidupkan mikrofonnya. Pak, saya mau bertanya. Oke, gitu ya. Nah, itu juga seperti rumah gadang. Orang yang mau tinggal di rumah gadang bersama-sama itu harus mengikuti aturan yang berlaku. Nah, selain tempat tinggal, selain tempat tidur, selain tempat istirahat, rumah gadang juga berfungsi sebagai tempat musyawarah keluarga, tempat mengadakan upacara adat, dan tempat pewarisan nilai-nilai adat. Oke, itu tadi sedikit penjelasan untuk rumah gadang. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini rumah Baruniang. Nah, rumah Baruniang itu berasal dari Desa Wairebo, Nusa Tenggara Timur. Ya, dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, di sini. NTT. Kalau NTT itu Nusa Tenggara Barat. Nah, para leluhur Desa Wairebo itu membuat 7 rumah kerucut. Nah, dapat kalian perhatikan itu rumah berbentuk kerucut. Ada 7. Nah, setiap rumah yang membentuk kerucut tersebut memiliki 2 pintu, yaitu terletak di depan dan di belakang, serta 4 jendela kecil. Nah, rumah Baruniang memiliki 5 tingkat. Jadi di dalam rumah tersebut ada tingkatannya, yaitu sampai 5 tingkat. Nah, setiap tingkatan itu mempunyai fungsinya masing-masing dan namanya juga beda-beda. Oke, kita mulai dari tingkatan pertama. Tingkatan pertama itu disebut namanya lutur. Lutur tersebut berfungsi sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Berkumpul bersama keluarga, tempat istirahat, tempat ngobrol-ngobrol, tempat bermain bersama kakak adik sama ibu bapak. Nah, itu untuk tingkatan pertama. Sedangkan untuk tingkatan kedua namanya lobo. Ini fungsinya untuk menyimpan bahan makanan setiap hari. Jadi, apabila makanan yang mau dimakan untuk setiap hari, seperti contoh, misalnya kita mau memasak beras, mau makanan telur, nah itu disimpan di tingkatan yang kedua, karena itu adalah makanan sehari-hari. Oke, untuk tingkat ketiga disebut lentar, berfungsi untuk menyimpan biji-bijian dan benih tanaman. Nah, untuk menyimpan biji-bijian dan benih tanaman itu ada di tingkat ketiga yang disebut namanya lentar. Oke, untuk tingkat keempat namanya lemparai. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan apabila terjadi kekeringan. Berarti untuk tingkatan yang keempat ini bahan makanan yang disimpan yaitu bahan makanan jangka panjang. Berarti semisalnya untuk 3 bulan ke depan, untuk 4 bulan ke depan, berarti itu disimpan di tingkatan yang keempat. Nah, sedangkan yang tingkat kelima yaitu disebut hekang kode, yaitu berfungsi menyimpan sesajian sebagai penghormatan kepada leluhur sesuai keyakinan mereka, yaitu rakyat Desa Wairebo. Nah, sumber daya alam yang ada di desa tersebut yaitu kopi dan madu lebah ruang. Itu adalah sumber daya alam yang banyak di Desa Wairebo. Nah, itu tadi sedikit penjelasan untuk rumah Baruniang. Rumah Baruniang itu berada di dataran tinggi. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga yaitu Candi Borobudur. Siapa di sini yang pernah ke Candi Borobudur? Bapak rasa sudah pernah semua ya, karena tidak jauh. Letaknya ada di Jawa Tengah, di Magelang, yaitu di Borobudur. Nah, Candi Borobudur yaitu berbentuk stupa
didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Nah, perlu kalian ketahui dulu beberapa tahun yang kemarin, Candi Borobudur itu masuk ke 7 keajaiban dunia, seperti tembok raksasa Cina, Menara Pisa, Menara Eiffel, dan lain-lain. Karena sudah ada perbaikan, sudah ada renovasi, Candi Borobudur sekarang tidak masuk lagi ke 7 keajaiban dunia. Oke, itu tadi sedikit penjelasan untuk Candi Borobudur. Karena untuk mempersingkat waktu, Bapak lanjutkan lagi. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, di sini dapat kalian baca ya. Baca atau dicatat boleh. Oke, di sini ada padi, itu ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Ada jagung di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, tebu ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lain-lain. Ini adalah persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam itu apa? Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat kita gunakan. Oke. Sudah? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang untuk barang tambang. Barang tambang yang ada di Indonesia. Nah, ini ada minyak bumi. Minyak bumi itu kebanyakan ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua. Batu bara itu ada di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua. Emas ada di Aceh, Riau, Bengkulu, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Papua. Nah, yang terakhir yaitu timah. Itu ada di Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Pulau Singkep. Nah, ini tadi merupakan persebaran sumber daya alam barang tambang di Indonesia. Nah, ini Bapak rasa kelihatannya sudah selesai. Nah, ini adalah tugas buat kalian. Nanti kalian bisa lihat di Google Classroom, sudah Bapak upload di PPT-nya, nanti bisa kalian kerjakan. Oke, kita sudah sampai ke slide terakhir, yaitu ucapan terima kasih. Nah, Bapak persilahkan untuk yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Apa ya? Yang mau bertanya atau ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Boleh nggak Pak tugasnya yang ada di tempat tinggal saya Lombok Pak? Boleh, boleh, boleh. Yang penting dikasih keterangannya ya, misalnya tempat tinggalnya di mana. Misalnya tempat tinggalnya ada di Jogja, ada di Lombok, ada di Sulawesi, ada di Makassar, boleh. Silakan ditulis aja keterangannya. Jawa Tengah Pak. Boleh. Oke. Gitu doang sih. Bapak stop share-nya. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Silahkan kalau ada yang mau menjawab. Pertanyaannya nomor 1, sesuai dengan materi kita tadi. Yang pertama tadi kita belajar apa ini ada chat. Pak, C absen 23, Pak. Bentar. Tolong yang sedang chattingan di chat-chatan. Ini nanti Bapak cari atau Bapak itu selidiki siapa yang berbicara tidak baik ya. Tolong yang chat di grup Zoom
Tolong dikondisikan. Lihat aja sendiri. Chatlah sesuai usia kalian, sesuai kapasitas kalian, ya. Dengan yang tidak baik. Oke. Kita lanjut ke materi. Bapak mau bertanya. Kita tadi sudah belajar tentang rumah adat. Nah, Aku, Pak. tolong jelaskan manfaat rumah adat yang berasal dari Sumatera Barat. Silakan sebut nomor presensinya dan kelasnya. 4B absen 20. 4B 25. 4B 20. 4B 20. Oke, 4B 20 silakan. 4B 20 silakan. Rumah gadang, Pak. Ya, rumah gadang, Bapak. Gadang. Manfaatnya apa? 4D, Pak. Rumah gadang tadi manfaatnya untuk apa aja? 4D untuk musyawarah. Untuk musyawarah. Oke. Untuk musyawarah. Pak. Ada apa lagi? Untuk tempat 23, Pak. PKL di rumah panggung karena untuk menghindar dari binatang buas, Pak. Oke, boleh. Untuk menghindari dari binatang buas. Oke, Bapak butuh satu penjawab lagi yang mau menjawab. Silahkan, nomor presensi. 4C, kelas 4C, nomor presensi 12. 4B presensi 12. 4C. Oh, 4C. 4C presensi 12. Silahkan. Tempat untuk berkumpul. Tempat untuk berkumpul. Oke, apalagi? Untuk tempat upacara. Untuk tempat upacara, lihat ya. Muhammad Farhan. Oke, Muhammad Farhan 4A presensi berapa? 24. 24. Jawabannya apa? Jawaban apa, Pak? Tadi yang rumah gadang manfaatnya apa aja? Absen 4, Pak. Aktivitas 4C, Pak. Ada yang mau menjawab tadi? Ya, kelas. Mikael, Pak, absen 17, Pak. Pewarisan adat. Oke, sebentar. Perhatikan dulu. Tolong dengarkan dulu. Tolong yang lagi chattingan, tolong lebih fokus lagi. Sebentar. Tolong didengarkan dulu. Ini yang lagi chattingan. Tolong perhatikan pembelajarannya. Jangan chattingan dulu untuk sementara ya. Chattingannya nanti. Kalau sudah selesai pembelajarannya. Siap? Bisa? Ya, oke. Bapak. 4C10, Pak. Oke, kita lanjut. 4C nomor absen 10, Pak. Bentar. Tempat musyawarah. Oke. Oke, Bapak mute dulu. Tolong perhatikan dulu, dengarkan dulu. Kalau Bapak lagi bicara, tolong didengarkan. Kalau misalnya Bapak minta, tolong diam dulu. Untuk diam dulu ya. Tolong tertib. Oke? Karena perilaku tertib itu adalah perilaku yang baik. Kita kebanyakan pintar atau cerdas, tapi kalau perilaku kita kurang baik, itu tidak baik. Kita harus seimbang. Kalau perilakunya baik, menghargai orang yang sedang berbicara, itu adalah nilai tambahan buat kalian. Oke, bisa ya? Nah, tadi sudah. Kita untuk rumah gadang kita
sudahi. Untuk apa tadi manfaatnya? Tempat berkumpul bersama keluarga, tempat upacara adat, dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaan Bapak. Untuk rumah, silakan kalau yang mau menjawab, tolong sebutkan nomor presensinya. Oke, nomor presensi dan kelas. Cukup itu aja. Tolong. Nah, untuk rumah Baru Niang. Rumah Baru Niang itu berasal dari Desa Wairebo. Letaknya ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, pertanyaan Bapak. Kalau kita mau menyimpan makanan sehari-hari, kita harus menyimpan di tingkatan keberapa tadi? Kedua, nomor presensi 15, kelas nomor 17, tingkat 2. Presensi 17, 4C. Jawabannya apa? Presensi 17, 4C. tingkat 2 loh, Bu, Pak. Tingkat. Terima kasih. 4C. Presensi 17. Sekarang pertanyaan terakhir untuk rumah Baru Niang. Masih rumah Baru Niang. Sumber daya alam yang ada di Desa Wairebo. Pade nomor 10, Pak. Pade nomor 10. 4D presensi nomor 10. Kopi dan madu lebah ruang. Kopi dan madu lebah ruang. Oke, terima kasih. 4D presensi 10. Alhamdulillah, berarti banyak yang memperhatikan. Nah, sekarang sudah pertanyaan, sudah Bapak jelaskan materi untuk hari ini. Kemungkinan ada 2 orang yang silakan mau menjawab terakhir. Untuk terakhir ini, pertanyaannya silahkan simpulkan pembelajaran kita untuk hari ini. Simpulkan ada apa aja menurut kalian. Silahkan, presensi dan kelas. 294C. Yang lain tolong diam. Pade nomor 10, Pak. 294C. Silahkan. Ada biru-biru kan? Pade nomor 10, Pak. Sudah selesai. Oke, tadi Bapak sudah mendengarkan nama yang pertama itu adalah 4C, nomor presensi 4C nomor 29. Silahkan disimpulkan. Ada? Bapak tunggu 1 sampai 3, 2, 3. Tidak ada. Oke, siapa lagi? Siapa yang mau? 4 apa tadi? 4C absen 4, Pak. 4C presensi 4. Silahkan. 4C presensi 4. Yang lain tolong diam dulu. 4C presensi 4. Sumber daya alam sama rumah adat. Ya, terus? Sumber daya alam sama rumah adat. Ya. Ada lagi? Sudah, Pak. Sudah. Rumah adat ada berapa tadi? Kita belajar menjelaskan ada berapa? 2, Pak. 2. Cukup yang menjawab yang presensi 4, nomor 4C ada berapa? 3. Muhammad. Ada apa aja rumah adatnya tadi? 4A. Rumah gadang. Rumah gadang. Candi Borobudur sama Baru Niang. Oke, terima kasih 4C presensi 4. Oke, yang terakhir siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Putri Nafisa, Pak. Putri Nafisa, Nomor 10, Pak. Putri Nafisa presensi berapa? 4 apa? 25, Pak. Putri 28, Pak.
28 plus 4B presensi 28. Silahkan apa? Waduh. Rumah adat sama sumber daya alam, Pak. Ya, sumber daya alamnya apa aja? Ya, Timah, Mm-mm. batu bara, Oke. Ada apa lagi? tumbuhan. Tumbuhan. Hewan. Oke. Oke. Terima kasih Mbak. Siapa Mbak Azza ya? 4C. Kelas 4. Safira, Pak. Mbak Safira. Oh, Mbak Safira panggilannya. Oke. Terima kasih. Oke. Itu ya. Tadi sudah disimpulkan sama teman-temannya. Tadi untuk pembelajaran kita hari ini ada apa aja? Ada tentang rumah adat, itu ada rumah gadang yang berasal dari suku Minangkabau, itu ada di Sumatera Barat, dan ada Desa Wairebo, tadi rumah Mbak Runiang, yaitu berasal dari Nusa Tenggara Timur, dan kita tadi menjelaskan belajar tentang Candi Borobudur, itu letaknya ada di Magelang, itu di Jawa Tengah. Terus kita belajar tentang persebaran sumber daya alam dan sumber daya alam tambang. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat buat anak-anakku kelas 4. Bapak cuma bisa kasih saran. Nanti semisalnya kalau ada pembelajaran Zoom lagi, tolong dikondisikan untuk chattingan-chattingannya ya. Chattingan-chattingannya untuk yang berbicara tolong dikondisikan. Jadi kita menjunjung tinggi sikap toleransi. Kalau ada yang berbicara, yang lain tolong langsung diam. Menghargai yang sedang berbicara. Oke. Kita akhiri dulu ya pembelajaran hari ini. Sudah jam 9 dan hampir jam 9 karena sudah 1 jam juga kita belajar. Dan Bapak ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak kelas 4 yang sudah hadir di pembelajaran via Zoom. Alhamdulillah hari ini partisipannya Sama-sama. 98 dan keaktifan kalian Bapak senang sekali. Banyak yang mau menjawab, tapi mohon maaf karena kita secara virtual, Bapak jadi jelasnya mendengarkannya ada yang 4B presensi, ada yang 4C presensi, jadi Bapak kurang mendengarkan karena kadang-kadang tidak jelas. Jadi mohon maaf yang belum dapat menjawab. Insya Allah nanti minggu depan ada seperti ini lagi, kita belajar bersama lagi. Nah, Bapak, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Oke, Bapak. Pembelajaran hari ini Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar, jangan meninggalkan Zoom dulu. Jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Pengumuman, Pak. Bentar. Bapak mau melampirkan presensi. Ya, Pak. Ya, silakan sebentar. Bentar ya. Lagi Mikael, baca absen 17. Mikael ya. Assalamualaikum. ya, bentar nanti di settingannya ada. Bentar. Nanti dilihat di chatnya.
Aduh, di mana ya? Nanti Bapak cari. Halo, dulu. Pak. Ya, sebentar. Bapak cari chattingannya. Bentar ya. Bapak lupa meletakkannya di mana. Menang tuh. Waduh, link presensinya menghilang ternyata. Oke, nanti Bapak share di kelas saja ya. Di grup kelas masing-masing ya. Oke. Nanti Bapak share di grup kelas masing-masing. Silakan isi presensinya. Oke, sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.